Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Anggi Safiartanto. Kami dari kelompok 2. Saya dengan nomor MPM 101203448. Kemudian teman saya, Nama saya Muhammad Rafiq Kusuma dengan NPM 101200653. Dan nama saya Rahmat Yusuf Setiadi dengan NPM 10120928. ya kami hari ini akan mempresentasikan materi berjudul pengembangan bisnis dalam rencana bidang TIK. Oke, yang pertama adalah aspek sumber daya manusia dan juga organisasi. Aspek sumber daya manusia dan juga organisasi itu terdapat menjadi 7 bagian. Yang pertama, manajemen SDM perusahaan. Yang kedua, ruang lingkup SDM perusahaan. Ketiga, rekrutmen tenaga kerja. Keempat, mutasi. Kelima, struktur organisasi fungsional. Dan yang keenam, struktur organisasi divisional. Serta yang terakhir adalah struktur organisasi matriks. Yang pertama, tentang manajemen SDM perusahaan itu sendiri adalah proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian terhadap karyawan atau pekerja dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan berikutnya tentang ruang lingkup SDM perusahaan. Ruang lingkup SDM perusahaan sendiri itu terdapat di 5 bagian. Yang pertama adalah merumuskan kebutuhan karyawan, menyusun strategi rekrutmen, mengembangkan program pelatihan. Yang berikutnya pengorganisasian SDM, pengembangan SDM, kompensasi dan benefit, serta hubungan dari karyawan itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah tentang rekrutmen tenaga kerja, di mana rekrutmen tenaga kerja sendiri itu adalah proses mencari dan menarik calon karyawan yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam suatu organisasi yang memang sedang membuka rekrutmen tersebut. Yang terakhir ada mutasi. Mutasi adalah perpindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain dalam suatu organisasi baik secara horizontal maupun vertikal, yang mana levelnya lebih tinggi atau lebih rendah. Yang berikutnya ada struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional sendiri adalah struktur organisasi yang membagi organisasi ke dalam departemen-departemen berdasarkan fungsinya seperti departemen produksi, departemen pemasaran, dan juga departemen keuangan. Yang terakhir ada struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional yang membagi organisasi ke dalam divisi-divisi berdasarkan produk layanan atau wilayah geografis yang dilayani. Ya, jadi aspek yang berikutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan dalam pengembangan rencana bisnis merujuk pada bagian dari rencana bisnis yang berfokus pada analisis dan kontrol keuangan. Hal ini melibatkan penilaian dan kebutuhan modal, sumber pendanaan, proyeksi keuangan, serta analisis risiko dan pengembalian. Kemudian dalam aspek keuangan tersendiri ada komponen biaya atau anggaran, yang mana terbagi menjadi 2. Pertama ada biaya personil, yang mana adalah komponen-komponen biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji para karyawan yang diperhitungkan untuk setiap pegawai dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan anggota tim. Kemudian ada biaya non-personil, yang adalah komponen biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan suatu proyek. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah biaya transportasi, biaya allowance penugasan luar kantor, biaya rutin, serta biaya pemanfaatan dan lain-lainnya. Kemudian dalam aspek keuangan juga ada cash flow, atau artinya aliran cash, yang merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Nah, dalam cash flow ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada fungsi likuiditas, fungsi anti-inflasi, dan capital growth. Lalu berikutnya adalah time value of money, atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu. Uang adalah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Lalu ada suku bunga. Suku bunga sendiri juga dibagi menjadi 4. Ada suku bunga dasar, suku bunga efektif, suku bunga nominal, dan suku bunga padanan. Lalu yang terakhir adalah istilah-istilah investasi. Pada istilah investasi dalam aspek keuangan tersendiri terdapat ada sekitar 10 atau sampai 11, namun pada saat presentasi ini saya akan menyebutkan secukupnya sekitar 5 saja. Yang pertama ada capital expenditure,
terus ada operational expenditure, return on investment, net present value, dan internal rate of return. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek pemasaran. Jadi, aspek pemasaran di sini kita akan bahas 4 hal. Yang pertama ada spesifikasi produk, spesifikasi performance, spesifikasi conformance, dan segmentasi pasar. Oke, jadi apa itu spesifikasi produk? Spesifikasi produk adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang produk yang akan dibuat atau dipasarkan. Nah, spesifikasi produk harus mencakup informasi tentang fitur produk. Jadi fitur produk itu adalah fungsi dan kemampuan yang dimiliki produk. Dan ada manfaat produk, adalah keuntungan yang diperoleh pengguna dari produk tersebut. Harus juga memenuhi target pasar. Itu target pasar adalah kelompok konsumen yang ingin dijangkau oleh perusahaan dengan produknya. Dan juga harus memperhatikan persaingan. Jadi persaingan lihat dari perusahaan lain yang menawarkan produk yang serupa kepada target pasar yang sama. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi rencana yang harus dibuat untuk mencapai tujuan pemasarannya. Selanjutnya, spesifikasi performance. Spesifikasi performance adalah dokumen yang menjelaskan tentang kinerja yang diharapkan dari suatu produk. Spesifikasi performance harus mencakup informasi tentang kecepatan, akurasi, ketersediaan, skalabilitas, dan keamanan. Nah, kecepatan di sini dimaksud adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, akurasi yang dimaksud adalah tingkat kebenaran hasil yang dihasilkan oleh produk. Ketersediaan yaitu adalah waktu di mana produk dapat digunakan. Dan skalabilitas adalah kemampuan produk untuk menangani peningkatan beban kerja. Untuk keamanan, kemampuan produk untuk melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah. Selanjutnya adalah spesifikasi conformance. Spesifikasi conformance adalah dokumen yang menjelaskan tentang standar yang harus dipenuhi oleh suatu produk. Spesifikasi conformance dapat dibuat oleh perusahaan sendiri atau oleh organisasi standarisasi eksternal. Spesifikasi conformance biasanya mencakup informasi tentang kompatibilitas, interoperabilitas, dan mempunyai standar. Kompatibilitas adalah kemampuan produk untuk bekerja dengan produk lain. Interoperabilitas adalah kemampuan produk untuk bertukar informasi dengan produk lainnya. Dan standarnya itu adalah aturan atau regulasi yang harus dipatuhi oleh produk. Untuk yang terakhir membahas segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi tujuannya untuk mengembangin produk dan layanan yang lebih terfokus. Perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap segmen pasar. Oke, berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.